Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hengki Leo van Basten dari Prodi PAI semester 2. Diberi tugas mata kuliah fikih 1 atau fikih ibadah dengan dosen pengempu David M.K. Agus Puspita. Di sini saya diberi tugas kebetulan menerangkan tentang seputar pengenalan tentang sholat rawatib dan pembagiannya. Kita ketahui bahwasanya sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat fardu dan sholat sunnah yang dilakukan sesudah dan sebelum sholat fardu. Perbedaannya apabila sholat rawatib dikerjakan sesudahnya sholat fardu, sesudah berarti dinamakan dengan sholat rawatib ba'diyah. Dan apabila sholat rawatib dikerjakan sebelumnya sholat fardu, maka dinamakan sholat rawatib qobliyah. Seperti itu. Jadi ada yang namanya ba'diyah dan ada yang namanya qobliyah. Bisa dibedakan. Sebenarnya ketika kita membedakannya sangat gampang sekali, yaitu kita cuma membedakan tentang ba'dun dan qoblun. Jadi kalau ba'dun ini dalam konteks bahasa Arab yang artinya sesudah dan qoblun artinya sebelum. Seperti itu. Sedangkan sholat rawatib itu dibagi menjadi dua. Ada yang sholat rawatib itu muakkad, maksudnya itu perintahnya itu sangat ditekankan kepada umatnya. Dan kemudian ada sholat rawatib ghairu muakkad, maksudnya tidak ditekankan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya yang intinya itu menganjurkan bagi umatnya untuk mendirikan 12 rakaat sholat rawatib sebisa mungkin apapun kondisinya, karena pahala bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat rawatib ini tidak main-main, seperti itu katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala berupa rumah yang akan dibangunkan nanti di surga. Itu untuk mereka-mereka yang rajin melaksanakan atau istiqomah melaksanakan 12 rakaat sholat rawatib. Jadi Allah itu menjanjikan kepada umatnya, barang siapa yang rajin atau istiqomah melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah kelak nanti di surga. Seperti itu. Dan saya akan menjelaskan tentang pembagian dari 12 rakaat tersebut. Yang pertama ada 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang mana 2 rakaat ini dikenal dengan qobliyah subuh. Dan ada 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, yang mana dikenal dengan qobliyah zuhur. Dan di sini tidak menyebutkan bahwasanya ba'diyah subuh, gak ada ya. Kemudian ada 2 rakaat sesudah duhur, ini ba'diyah duhur. Nah, itu 2 atau 3 atau 4 rakaat. Kemudian ada 2 rakaat sesudah sholat maghrib, seperti itu. Dan ada 2 rakaat sesudah sholat isya. Saya terangkan lagi bahwasanya di sini tidak menjelaskan bahwasanya ba'diyah subuh itu tidak ada. Kebanyakan orang-orang terkadang melakukan ba'diyah subuh. Itu sebenarnya entah hukumnya haram atau tidak, yang jelas itu tidak disyariatkan dalam agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yang pelaksanaannya kurang ditekankan, maksudnya itu tidak terlalu ditekankan, tapi namun di sini kamu tidak boleh meremehkan sholat rawatib ini ya. Soalnya ini kan perkara yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kamu bisa melewatkan sholat sunnah ini. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membahas semua amal perbuatan manusia, meskipun beratnya itu seperti sebuah kapas. Jadi memang tidak ditekankan atau tidak dikuatkan, namun jangan sampai kalian itu meremehkan sholat rawatib yang ghairu muakkad ini.
Sholat rawatib ini memiliki jumlah 6 rakaat yang bisa dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut, yaitu 1, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar yang bisa dikenal dengan qobliyah asar, dengan 1 kali salam setiap melaksanakan 2 rakaat, ketika melaksanakan 4 rakaat maksudnya, dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya ya. Di sini juga tidak menjelaskan bahwasanya adanya sholat ba'diyah asar. Yang tadi itu kan cuma ada 2 rakaat sebelum sholat asar itu ada. Namun yang bisa dikenal dengan qobliyah asar dan sholat ba'diyah asar ini tidak dianjurkan maksudnya. Kenapa? Karena ada hadis atau ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya yang mana setan itu kembali ke tempatnya pada waktu habis asar itu. Ada yang menjelaskan seperti itu, dan seperti yang tadi di sholat rawatib yang muakkad itu juga tidak diterapkan atau juga tidak dianjurkan sholat sunnah rawatib ba'da subuh. Kemungkinan katanya para setan atau jin itu keluar pada waktu itu. Seperti itu. Niatnya sholat rawatib. Jadi di sini saya akan bahas tentang niatnya sholat rawatib. Niatnya sholat rawatib itu sangat mudah sebenarnya. Ketika sholat rawatib itu dilaksanakan sesudah sholat fardu, maka kamu tinggal niat nawaitu ba'diyah, nawaitu usolli, maksud saya usolli ba'diyah, misal duhur, usolli ba'diyah zuhri, seperti itu. Kemudian kalau sholat rawatib ini dilaksanakan sebelumnya sholat fardu, maka namanya qobliyah atau usolli qobliyah zuhri, misal contoh duhur, seperti itu. Jadi ketika kamu tidak bisa melafadzkannya, maka cukup bagimu untuk melaksanakan dengan niat, aku niat sholat sebelum duhur, seperti itu. Kalau yang sesudah duhur, aku niat sholat sunnah sesudah duhur, seperti itu. Itu sudah mencukupi dalam konteks niat pada sholat yang seperti tadi itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kesalahan dari ucapan maupun sikap saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.